Bismillah, video kali ini berkaitan dengan limit tahingga bagian 2. Video sebelumnya itu berkaitan dengan limit tahingga bagian 1. Nah, limit tahingga bagian 2 ini akan menjelaskan tentang limit tahingga dengan bentuk akar. Limit tahingga dalam bentuk akar bisa diperhatikan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa operasinya itu adalah kurang. Kemudian, di sini kita bisa melihat juga koefisien dari X kuadrat, kemudian dari X dan konstantanya. Kita bisa melihat X kuadrat di sini ada A, kemudian ada B, kemudian ada C, yaitu konstanta. Di akar yang kedua pun kita bisa melihat bahwa ada koefisien A pada X kuadrat, koefisien P pada X, kemudian ada konstanta Q. Nah, di sini pada limit tahingga dalam bentuk akar, koefisien X kuadrat sama, depan dan belakangnya sama. Ketika sudah bentuknya seperti ini, maka berlaku rumus B min P dibagi 2 akar A. Oke, kita ke pembahasan soal nomor 1. Tentukan nilai dari limit X mendekati tahingga akar X kuadrat min 4X ditambah 7 dikurang akar X kuadrat ditambah 2X min 6. Nah, di sini kita melihat bahwa operasinya itu adalah kurang. Kemudian kita tentukan nilai A, B, C, P, dan Q. Oke, kita ke akar yang pertama. A itu merupakan koefisien dari X kuadrat. B merupakan koefisien dari X. Dan C merupakan konstanta. Kita ke akar yang kedua. A-nya itu merupakan koefisien dari X kuadrat. P merupakan koefisien dari X, kemudian Q merupakan konstanta. Oke, kita tentukan di sini nilai koefisien X kuadrat pada akar pertama sama dengan nilai koefisien X kuadrat pada akar kedua. Sehingga berlaku rumus B min P per 2 akar A. Kita masukkan satu-satu. B-nya itu adalah min 4 dikurang P-nya itu adalah 2. Kemudian dibagi 2 akar A. A-nya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ketika terlihat tidak ada angka di sini, maka sebenarnya di situ ada angka 1. Min 4 dikurang 2 menghasilkan min 6. Akar 1 itu hasilnya 1, kemudian dikalikan dengan 2. Hasilnya 2. Min 6 dibagi 2 itu menghasilkan min 3. Jadi, hasil dari soal nomor 1 itu adalah min 3. Kita lanjut soal pembahasan nomor 2. Soal nomor 2 merupakan soal UN 2016-2017. Soalnya adalah nilai limit X mendekati tahingga 2X dikurang akar 4X kuadrat ditambah X ditambah 3. Nah, di sini ada pilihannya yaitu A-nya min 1/2, B-nya min 1/4, C-nya 0, D-nya 1/4, dan E-nya 1/2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa 2X itu tidak dalam bentuk akar. Sehingga 2X ini harus kita rubah dalam bentuk akar. Cara merubahnya adalah
2x itu bisa sama dengan akar dari 2x kemudian dipangkatkan 2. Ya. Jadi cara mengubahnya, munculkan akar kemudian kasih pangkat 2. Sehingga 2x itu sama dengan akar dari 2x dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 itu 4, kemudian x kuadrat. Sehingga soal nomor 2 bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat bahwa operasinya itu adalah kurang. Kemudian kita tentukan nilai A-nya. Nilai A merupakan koefisien dari x kuadrat. Berarti 4. Kemudian nilai B merupakan koefisien dari x. Di sini nilai x-nya itu tidak ada, sehingga B-nya itu adalah 0. Kemudian di sini juga nilai C-nya itu tidak ada, sehingga C-nya itu adalah 0. Pada kuadrat kedua, koefisien dari x kuadrat itu adalah 4, berarti A-nya 4. Kemudian P-nya itu adalah koefisien dari X. Maka 1. Kemudian Q itu adalah koefisien, Q itu adalah konstanta, berarti 3. Nah, di sini kita melihat koefisien X kuadrat pada akar pertama sama dengan koefisien X kuadrat pada akar kedua. Sehingga berlaku rumus B min P per 2 akar A. B-nya itu adalah 0, P-nya itu adalah 1, kemudian 2 akar A. A-nya itu adalah 4. 0 dikurangi 1 menghasilkan min 1. Kemudian akar 4 itu adalah 2, dikalikan dengan 2 menghasilkan 4. Sehingga soal nomor 2 menghasilkan min 1/4. Jadi jawaban nomor 2 adalah B, min 1/4. Kita ke soal nomor 3 yang merupakan soal terakhir. Soal nomor 3 adalah soal UNBK tahun 2019. Nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 3X dikurangi akar 3X dikurang 4 dikalikan dengan akar 3X ditambah 2. Pilihannya di sini A-nya itu min 4/3 akar 3, B-nya min 2, C-nya 0, D-nya 2, dan E-nya 4/3 akar 3. Nah, di sini kita bisa melihat operasinya itu adalah kurang, kemudian ada operasi kali. Sehingga ketika bentuk seperti ini harus diubah dulu. Yang kali ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya yaitu dengan mengalihkan satu persatu. Akar 3X dikalikan dengan akar 3X plus 2. Kemudian akar 3X min 4 dikalikan dengan akar 3X plus 2. Kita tulis di sini akar 3X dikalikan dengan akar 3X plus 2. Ini menghasilkan 3X kali 3X menghasilkan 9X kuadrat. 3X dikali 2 menghasilkan plus 6X. Nah, sekarang kita kalikan yang kedua. Akar 3X min 4 dikalikan dengan akar
3x plus 2. Sehingga menghasilkan 9x kuadrat dikurang 6x dikurang 8. Sehingga soal nomor 3 bentuknya menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa operasinya itu adalah kurang. Kemudian kita tentukan nilai koefisiennya dan konstanta. Nah, di sini untuk A-nya sendiri pada akar pertama, A itu merupakan koefisien dari X kuadrat berarti 9. Kemudian B merupakan koefisien dari X berarti 6. Kemudian C merupakan konstanta, di sini tidak ada berarti 0. Kemudian pada akar yang kedua, A-nya itu merupakan koefisien dari X kuadrat berarti 9. P-nya itu merupakan koefisien dari X berarti min 6. Dan Q-nya itu merupakan konstanta berarti min 8. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat bahwa koefisien X kuadrat pada akar pertama sama dengan koefisien kuadrat pada akar kedua. Nah, sehingga berlaku rumus B min P per 2 akar A. B-nya di sini 6, kemudian P-nya di sini min 6 per 2 akar A. A-nya itu adalah 9. 6 dikurangi min 6 menghasilkan 12. Akar 9 itu adalah 3, kemudian dikalikan dengan 2 itu adalah 6. 12 per 6 itu sama dengan 2. Sehingga soal nomor 3 jawabannya adalah 2. Untuk soal nomor 3, tadi jawabannya 2, sehingga jawabannya adalah D. Alhamdulillah, pembahasan limit hingga dalam bentuk akar sudah selesai. Mudah-mudahan soal-soal UN ataupun USBN itu bisa dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah.